Polisi dalami kasus dugaan perusakan dan penganiayaan di Pasar Bersahati. Jurnalis di Makassar gelar aksi terkait Londo Ireng. Tiga warga Maluku Utara terdampar di Gorontalo. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Dirsia Suarez, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, Polresta Manado terus mengusut kasus dugaan pengrusakan fasilitas negara dan penganiayaan yang terjadi di Pasar Bersahati, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penyidik akan mulai memeriksa sejumlah saksi dan menyiapkan pemanggilan terhadap terduga pelaku yang terekam dalam kamera pengawas atau CCTV. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Elwin Kristanto membeberkan proses penyidikan sementara berjalan. Penyidik lebih dulu menangani laporan terkait dugaan pengrusakan fasilitas negara di kawasan Pasar Bersahati. Usai menerima laporan, penyidik Polresta Manado akan memanggil para saksi dan terduga pelaku yang terlihat dalam video yang sempat beredar di tengah masyarakat. Selain menangani dugaan perusakan, Satreskrim Polresta Manado juga akan memproses laporan dugaan penganiayaan yang terjadi di lokasi yang sama. Penyidik telah menerima laporan tersebut dan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap para saksi. Langkah itu dilakukan untuk mengungkap secara jelas peristiwa hukum yang terjadi di Pasar Bersahati. Terkait adanya laporan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum yang terjadi di Pasar Bersahati. Untuk laporan yang pertama itu sudah kurang lebih ada 7 hingga 8 orang saksi-saksi yang kita minta keterangan. Dan untuk yang laporan terbaru itu baru dilaporkan pada tanggal 27 Juli tahun 2026. Dan itu baru masuk di ruangan saya laporannya dan saya disposisikan dan akan rencanakan untuk memanggil para saksi-saksi ataupun terduga yang ada di video yang sempat beredar. Itu juga baru masuk juga ke ruangan saya terkait masalah laporan penganiayaan juga dan baru saya disposisi dan akan dilengkapi Mindik untuk memanggil para saksi-saksi. Polresta Manado menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pasar Bersahati. Polisi juga berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan daerah Pasar Manado dan para pedagang agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sulawesi Selatan menggagalkan pemberangkatan 7 pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Sarawak, Malaysia di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Selasa sore. Dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ini, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku yang merekrut pekerja migran tersebut dengan iming-iming gaji tinggi. Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modusnya memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural ke Sarawak, Malaysia. Para calon pekerja migran ini dicegat saat berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Mereka berjumlah 7 orang. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pria berinisial ARK, sedangkan 1 pelaku lain berinisial ISW. Masih dalam pengejaran dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Para pelaku merekrut calon pekerja dengan iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di perkebunan sawit di Sarawak, Malaysia. Para korban dibebankan biaya sebesar 8 juta rupiah. Mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau pelindungan pekerja migran Indonesia dan atau keimigrasian dengan cara menyelenggarakan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, yakni melakukan perekrutan kepada para korban yang maksud untuk dieksploitasi di luar negeri atau di luar wilayah negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Para korban selanjutnya didata dan ditempatkan di rumah aman dengan berkoordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil, sejumlah paspor, 7 lembar boarding pass penerbangan, serta 1 unit telepon genggam. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, unit Reskrim Polsek Tinagea berhasil mengamankan 3 terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Ketiganya ditangkap setelah adanya laporan dari korban warga Kecamatan Tinagea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Unit Reskrim Polsek Tinanggea di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini menangkap seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea. Sebelum menangkap pelaku, polisi terlebih dahulu menangkap 2 rekan pelaku di Kelurahan Ngapaaha. Dari keterangan pelaku ini, polisi akhirnya menangkap seluruh pelaku. Aksi kejahatan pelaku terungkap setelah korban pencurian yang merupakan warga Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, melapor. Polsek Tinanggea bersama tim sus Satreskrim Polres Konawe Selatan mengamankan 2 pelaku inisial EJ dan ID, yang mana pelaku ditangkap di Bundaran Tinanggea. Setelah itu melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjut, unit Reskrim Polsek Tinanggea bersama tim sus Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap saudara D yang mana ditangkap di rumahnya di Desa Asingi. Ketiga pelaku, EZ 19 tahun, MAS 21 tahun, dan D 19 tahun kini ditahan. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi alat bukti. Silvian Seakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan 2 siswa SMP terlibat perkelahian viral di media sosial. Pihak sekolah menyebut peristiwa itu terjadi di luar lingkungan sekolah dan kini telah diselesaikan dengan kekeluargaan. Sebuah video amatir memperlihatkan 2 siswa SMP terlibat adu jotos hingga salah satunya terjatuh dan terkapar viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Jumat lalu di luar lingkungan salah satu SMP di Bonebulango. Kepala sekolah bilang tidak ditemukan permasalahan khusus yang menjadi pemicu perkelahian dan menduga insiden ini merupakan bentuk kenakalan remaja. Ya, kejadian kemarin itu di luar dari jam sekolah, memang sudah pulang pada hari Jumat. Nah, namanya juga anak-anak kan pasti kalau belum sampai di rumah itu paling ada sesuatu yang mereka buat lagi. Dan itu di luar dari nalar kita ya. Kami dapat laporan dari Polsek Kabila. Alhamdulillah itu sudah selesai pada hari itu juga. Dan untuk pihak sekolah, tadi kami sudah bawa ke ruang BK anak-anak tersebut, ada beberapa orang. Dan sudah ditindaklanjuti dan akan diundang orang tua besok dan akan dibicarakan bersama sehingga kejadian ini tidak akan terulang kembali. Sekolah bersama orang tua kedua siswa telah melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Pihak sekolah berharap kejadian ini menjadi yang terakhir serta menghimbau seluruh siswa untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog tanpa kekerasan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, personel Polres Merauke bergerak menangani keributan yang terjadi di Jalan Natuna dan Jalan Nowari pada Minggu malam lalu. Kapolres Merauke mengungkapkan bahwa pemicu keributan berawal dari persoalan asmara. Visual amatir yang beredar di media sosial ini memperlihatkan keributan yang terjadi di Jalan Nowari, Merauke pada Minggu malam kemarin. Usai ditangani oleh pihak kepolisian, Kapolres Merauke mengatakan pemicu keributan berawal dari persoalan asmara. Peristiwa diawali saat seorang pria melakukan penganiayaan terhadap pacarnya. Kejadian tersebut kemudian diketahui oleh keluarga korban, sehingga keluarga korban mencari pelaku untuk membalas. Yang disebabkan oleh masalah asmara pemicunya. Jadi ada laki-laki dan perempuan yang statusnya masih pacaran.
Kemudian si laki-laki ini melakukan penganiayaan kepada korban, pacarnya yang perempuan ini. Kemudian keluarganya mengetahui, ya, yang dari Jalan Natuna itu, dicarilah pelakunya oleh keluarga korban. Namun kami segera merespon kejadian tersebut sehingga tidak meluas atau tidak meningkat menjadi gangguan yang eskalasinya tinggi. Kapolres menegaskan bahwa saat ini situasi sudah aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kerugian hanya berupa kerusakan ringan pada rumah. Permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan para pihak telah berdamai. Masyarakat diimbau untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak Polres Merauke agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi jurnalis di Makassar gelar aksi terkait Londo Ireng akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, gelombang kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pihak pengkritik sebagai Londo Ireng atau pengkhianat bangsa terus bermunculan. Di Sulawesi Selatan, puluhan jurnalis, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa hingga aktivis lingkungan menggelar aksi protes di Kota Makassar. Aksi demonstrasi yang memprotes pernyataan Presiden soal Londo Ireng terus berlangsung. Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi digelar di bawah jembatan layang, Jalan Andi Pangeran Petrani. Demonstran datang dari berbagai elemen, termasuk jurnalis, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa hingga aktivis lingkungan. Dalam aksinya, demonstran menyampaikan 4 tuntutan, termasuk Presiden Prabowo diminta menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Teman-teman jurnalis yang selama ini meliput atau mengkritisi regulasi yang biasanya oleh negara dianggap sebagai kebijakan. Tapi bagi kami, itu bukanlah kebijakan. Itu adalah aturan yang dibuat oleh segelintir elit, kelompok-kelompok elit yang tergabung dan berkuat dalam mengukur rezim. Hari ini kami berupaya untuk menyuarakan bahwa apa yang sesungguhnya dikatakan oleh pejabat negara, apa yang sesungguhnya dikeluarkan oleh pejabat negara, menyoal Londo Ireng, menyoal menjilat adik-adik asing adalah sesuatu yang tidak benar secara faktual. Sementara di Gorontalo, saudara, puluhan penambang rakyat Suwawa menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Gorontalo untuk mendesak Polda Gorontalo mengevaluasi kinerja Polres Bone Bolango dalam penanganan sejumlah perkara di kawasan pertambangan. Jabatan ibu itu adalah pemberian rakyat. Puluhan massa dari Aliansi Penambang Rakyat Suwawa mendatangi Mapolda Gorontalo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum di kawasan pertambangan. Massa menilai terdapat berbagai persoalan dalam penanganan kasus kriminal di wilayah pertambangan yang perlu mendapat perhatian serius. Massa juga mendesak Polda Gorontalo melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Bone Bolango, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas di lokasi pertambangan. Yang kemudian polisi kemarin sempat melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dan juga melakukan pemasangan polisi lain. Tapi sungguh mirisnya dan anehnya bahwa terduga pelaku tersebut itu dilepas dan polisi lainnya tetap masih terpasang. Nah, setelah dari itu datanglah segelintir orang, kami patut duga dia sebagai preman, yang kemudian melakukan pembukaan polisi lain tersebut. Dan ada beberapa material yang di dalam yang milik daripada pekerja lubang tersebut itu diambil paksa, nanti semua material keluar, baru kemudian polisi, dalam hal ini oknum-oknum dari pihak kepolisian Polres Bone Bolango datang melakukan polisi lain. Menanggapi tuntutan, Polda Gorontalo menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa sesuai ketentuan yang berlaku. Yang nanti menjadi tugas saya juga untuk meneruskan kepada pimpinan, karena ya tugas saya hanya bagaimana menghimpun, menerima laporan daripada pokok lapak. Dan sehingga tadi sudah sampaikan bahwa itu sudah termuat dalam satu bentuk pemberitaan
pengetahuan dan juga tuntutan yang Bapak-Bapak sampaikan. Walaupun kalau masalah pertambangan itu lebih kepada tupoksi Krimsus kalau di Polda, tapi kalau di jajaran karena Polres itu menjadi bagian tugas saya untuk bisa memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh Reskrim jajaran itu berjalan sesuai dengan SOP, berjalan sesuai dengan ketentuan. Aksi ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian hingga selesai. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, 3 warga asal Maluku Utara ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Bone Bolango setelah hanyut terbawa arus selama sekitar 4 hari. Kini ketiganya akan dipulangkan ke daerah asal. 3 warga asal Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara ditemukan terdampar di perairan Desa Motinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Sebelumnya ketiganya berangkat dengan perahu dari Taliabu menuju Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berbelanja kebutuhan pokok dan menjenguk keluarga yang sakit. Dalam perjalanan pulang, perahu yang digunakan rusak dihantam ombak, membuat ketiganya terbawa arus dan terdampak di wilayah perairan Gorontalo. Ada 3 orang nelayan dari Taliabu ya, yang kemarin alhamdulillah sudah ditemukan. Kita kemarin sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah dari hasil pengecekan sementara dalam kondisi sehat semuanya. Kemudian ini ada perwakilan pihak keluarganya, Pak Ijal. Kemudian ini juga ada dari Intel Kodim, Pak Yusni ya, selaku perwakilan keluarga juga nanti yang mengkomunikasikan. Jadi rencananya mereka besok akan menggunakan kapal laut untuk dipulangkan kembali ke kampung halamannya, yaitu di Taliabu. Ya, kita sedang komunikasikan terkait proses pemulangan mereka nantinya, termasuk dengan kapal mereka yang sesuai request mereka minta supaya bisa terbawa karena kapal itu adalah kapal pinjaman. Kini polisi telah melakukan koordinasi dengan keluarga dan pemerintah daerah asal untuk proses pemulangan ketiga korban. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, perusahaan daerah Pasar Raya Makassar melarang pedagang pasar membuang sampah organik mereka ke tempat sampah. Ini dilakukan karena mulai 1 Agustus mendatang, TPA Antang tak lagi menerima sampah organik. Pengawasan dan juga sosialisasi tentang larangan membuang sampah organik bagi pedagang pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan kian gencar dilakukan. Sosialisasi bahkan dilakukan langsung ke pedagang oleh Direksi PD Pasar Makassar Raya. Pedagang diminta menyiapkan 2 kantong sampah, 1 untuk organik dan 1 untuk non-organik. Aturan ini mulai diberlakukan 1 Agustus 2026. Hal ini usai penerapan aturan TPA Antang tak lagi menerima sampah organik. Aturan yang kami berlakukan di PD Pasar, di setiap unit pasar agar supaya tetap melakukan pemilahan sampah di tingkat pedagang. Jadi pedagang ini tidak lagi membuang sampah secara keseluruhan utuh ke dalam 1 bak, tetapi sudah dipilah di tingkat pedagang, sehingga sampah-sampah yang bisa ada nilai di situ, artinya sampah-sampah organik ini nantinya bisa diproses menjadi sesuatu bahan yang bermanfaat. Nah, yang sampai di TPA itu hanya sampah-sampah residu saja. Di setiap unit pasar ada namanya komposter, itu bagaimana mengolah sampah-sampah organik. Selain komposter juga ada namanya teba di setiap unit pasar. Selain itu, kalau untuk bahan-bahan plastik dan kertasnya, dus, ini ada bank sampah. Bank sampah inilah yang membeli produk-produk plastik atau sampah-sampah plastik yang dihasilkan dari pasar. Kita artinya sediakan tempat kayak dipisah sampah dikasih kantong tersendiri, yang satu tersendiri. Biasanya sampah-sampah di sini apa saja? Saya kasih jadi 1 masuk di karung. Apa saja jenisnya itu biasanya kalau daun jagung sama kantong plastik. Itu bisa aja sampahku saya. Pemerintah Kota Makassar telah menghentikan sistem open dam di TPA Antang dan penerapan pemilihan sampah dari sumbernya. Sampah organik tak bisa lagi dibuang ke TPA Antang dan harus diolah secara mandiri. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, petani Kampung Amun Kai mengeluh kondisi irigasi yang dipenuhi gulma. Hal itu mengganggu aliran air sehingga berdampak pada petani terancam gagal panen.
Kemarau yang melanda berdampak pada petani di Kampung Amunkai terancam gagal panen. Bahkan sebagian petani mengaku tak bisa lagi memanen padinya pada musim tanam kedua ini akibat kekeringan. Petani menyebut kondisi ini setidaknya bisa diatasi jika kondisi saluran irigasi yang menuju ke Kampung Amunkai normal. Irigasi ditumbuhi gulma yang tebal menghambat air pasang sampai ke irigasi di Kampung Amunkai. Kondisi dalam dangkal irigasi yang tidak normal juga berpengaruh pada aliran air. Yang kita hadapi saat ini dari hulu sampai hilir, dari bina lahan terutama yang ini blok timur yang kita hadapi, ini hambatannya adalah gulma yang ada di saluran primer. Dan itu petani sendiri tidak ada kemampuan untuk membersihkan itu. Hal ini ya kami berharap dari pemerintah setidaknya setiap tahun itu harus ada pembersihan. Kalau nanti memang pemerintah itu concern di dunia pertanian tanaman padi. Gagal panen karena posisinya tidak ada air. Air kita usaha dari pintu air tapi belum sampai sini. Apa kendalanya sampai belum sampai airnya ke sini? Ya karena drainasenya itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi posisinya harus ada yang digali lagi di pembersihan. Terus masalah rumput-rumputnya juga ya banyak ininya di drainasenya tersebut. Petani menyebut lahan sawah di Kampung Amunkai hampir mencapai 1.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% terancam gagal panen akibat kemarau. Sehingga petani berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk menangkal hal tersebut. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, antrean solar masih terjadi di Manado dan Makassar dan berdampak pada aktivitas supir. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Saya Dirsia Sores dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sudah berbulan-bulan antrean panjang di SPBU masih terus terjadi. Para sopir truk mengeluh karena antrian tersebut sangat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Dalam beberapa bulan terakhir, antrean kendaraan jenis truk dan minibus terlihat mengular di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini meningkat karena banyaknya permintaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah titik pengisian. Para pengemudi mengaku harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk operasional mereka. Bahkan waktu antrean bisa sehari, tergantung panjangnya antrean kendaraan di masing-masing SPBU. Seperti yang terlihat di SPBU Wanea, Kota Manado, antrean kendaraan ini mengular. Situasi ini tentu berdampak pada aktivitas para supir, khususnya pengangkut barang yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM, sehingga berdampak juga terhadap pendapatan. Sekitar 4 jam. Kita pagi kan 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali Pak isi. Tidak tiap hari sih. Pas terbang. Terganggu sekali. So bikin rugi waktu. Antri ini punya terganggu sekali. Ditambahkan juga dengan kondisi antrian solar ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran transportasi penumpang maupun distribusi barang apabila tidak segera diatasi. Untuk itu mereka berharap agar pemerintah bisa segera turun tangan untuk mengatasi antrian BBM ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, antrian panjang kendaraan kembali terjadi di 2 SPBU di Kota Makassar. Kondisi ini dikeluhkan para supir yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Kayaknya agak langka begitu Pak, karena Salah seorang supir truk, Ruslan, mengaku antrian solar terjadi setiap hari. Ia bahkan menyebut kondisi serupa juga terjadi di SPBU lainnya, termasuk kawasan Macini Baru dan Jalan AP Petarani Makassar. Menurutnya, kelangkaan solar membuat para supir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas pengiriman barang di dalam kota. Kami kan lama, iya dari tadi lama sekali. Dari ujung di sana gak di Macini Baru antri. Sebelumnya. Terus ini kita antri solar atau apa? Antri solar Pak.
Memang langka solar kan tuh permanen ya. Kayak agak langka begitu Pak, karena mau dibilang tiap hari begini. Para supir berharap ketersediaan solar dapat segera diperhatikan dan distribusinya kembali lancar. Selain menghambat aktivitas mereka, panjangnya antrian kendaraan juga menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Bupati Minahasa Utara Jone Ganda kembali menorehkan catatan positif di bidang akademik. Di tengah kesibukannya mengurus roda pemerintah, ia berhasil menyelesaikan studi program doktor ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun akademik 2025-2026 dengan hasil yang amat memuaskan. Berdasarkan rekapitulasi resmi peringkat wisudawan Dr. IPDN, Jone Ganda menempati posisi 3 terbaik. Ia mengantongi indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,912 dan berhak atas predikat kelulusan cum laude. Raihan gelar doktor ini diselesaikan Jone dalam kurun waktu 2 tahun 7 bulan. Catatan waktu tersebut menjadikannya sebagai lulusan tercepat di jajaran 10 besar wisudawan terbaik pada periode wisuda kali ini. Karya ilmiah Jone Ganda juga teruji, di mana prestasi doktornya membedah efektivitas tata kelola dan kebijakan pariwisata terpadu di Sulawesi Utara, sukses menembus jurnal internasional dengan indeks Scopus. Keberhasilan publikasi ini menegaskan kajian yang ia susun tidak berhenti sebagai dokumen akademisi belaka, melainkan memenuhi standar ilmiah global serta relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik. Jone Ganda menjalani prosesi wisuda di kampus IPDN Jatinangor Senin 27 Juli 2026. Capaian ini kian mempertegas bahwa tugas-tugas manajerial sebagai kepala daerah dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas intelektual di tingkat tertinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, OJK Sulutgo menginisiasi rapat koordinasi wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD di Kota Manado dengan melibatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Melalui Rakorwil yang berlangsung di Kota Manado 29 Juli, OJK berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas dan merata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Memastikan hal ini dapat tercapai, Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar bilang perlu adanya penguatan peran dari masing-masing pihak, termasuk membangun literasi keuangan masyarakat. Tidak bicara per program ya, tapi untuk semua program ini tim percepatan akan berembuk bagaimana mempercepat semua itu. Cepat, kemudian memudahkan akses. Saya sudah sampaikan tadi bahwa di lapangan industri jasa keuangan pemerintah itu bersaing dengan jasa keuangan yang lain-lain, ya. Maka kita harus bisa membaca itu di lapangan sehingga apa yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini bisa kita laksanakan di lapangan. Inisiasi ini direspon positif oleh pimpinan daerah di kedua provinsi. Kendati demikian, realisasi hasil pertemuan TPAKD yang berfokus pada perluasan akses keuangan perlu dikawal dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara nyata. Bagaimana arahan Pak Gub tidak hanya sekedar rapat koordinasi yang rutin, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan upaya-upaya bersama dalam rangka mendorong pencapaian tingkat inklusi maupun literasi yang sudah ditargetkan masing-masing daerah. 3 tujuannya, yang pertama koordinasi dan kolaborasi tentunya. Yang kedua, bagaimana TPAKD ini mampu membangun komitmen bersama dalam rangka pemberian akses kemudahan kepada pelaku usaha. Dan yang ketiga, kita harus punya strategi kebijakan yang betul-betul sesuai dengan karakter Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal-hal ini yang kami akan bicarakan nantinya, dan ini menjadi komitmen untuk kita laksanakan secara berjenjang. Selain mempercepat akses keuangan, OJK juga mendorong peningkatan ekonomi dengan program pengembangan ekonomi desa yang diwujudkan melalui kerjasama dengan Pemkab Sangiha. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Car Free Day Night, hidupkan malam dan UMKM Ambon. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ribuan remaja Sinode Gemim akan ikut berpartisipasi dalam berbagai lomba pesta seni remaja yang akan dimulai pada 31 Juli 2026. Pembukaan PSR ini sudah dilakukan Gubernur Sulut Julius Silvanus di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Rabu siang. Komisi Remaja Sinode Gemim kembali menggelar pesta seni remaja yang akan berlangsung di Kota Manado pada 31 Juli 2026. Dalam ibadah pembukaan kegiatan di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Ketua Panitia PSR 2026 Richard Sualang mengatakan kegiatan ini akan diikuti oleh lebih dari 7.000 peserta dari 22 jenis lomba. Agenda tahun ini disebut Sualang menjadi momentum untuk mengembangkan talenta muda sekaligus wadah berkreasi bagi anak muda di daerah. Seluruhnya berjumlah 7.683 remaja segemim dengan 1.303 kelompok tumpukan yang akan mengikuti perlombaan. Secara total akan dilombakan 22 mata lomba yang dilaksanakan di 13 jemaat di gedung gereja jemaat masing-masing dan satu venue berada di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang melombakan lomba teater remaja. Dukungan terhadap gelaran PSR 2026 juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan kegiatan seperti ini turut menggerakkan ekonomi di daerah. Kontribusi kepada pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau dipisah-pisah dari bapak, kemudian kaum ibu, wanita, lansia, pemuda, remaja, sekolah minggu, masing-masing berkontribusi. Ya. Baik di dalam pertumbuhan keimanan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, juga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Gubernur berharap dengan banyaknya kegiatan semacam ini, SDM di Sulut akan semakin maju dan memberikan dampak positif bagi daerah dan negara. Sunli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar Car Free Night di Jalan Aye Peti sebagai ruang publik baru yang menghidupkan suasana malam di Ambon. Kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, menarik wisata, serta memperkuat pariwisata Kota Ambon. Beginilah suasana Jalan Aye Peti yang disulap menjadi kawasan Car Free Night. Puluhan pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan dengan menawarkan beragam kuliner, produk fashion, dan kerajinan khas Maluku. Kehadiran mereka menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Car Free Night kali ini juga menjadi daya tarik bagi peserta Sail to Indonesia yang sedang singgah di Kota Ambon. Para wisatawan mancanegara ini diajak menikmati suasana malam, menyaksikan penampilan seni dan musik, serta mencoba beragam kuliner khas Maluku di acara ini. Kehadiran wisatawan mancanegara dan masyarakat lokal memberikan dampak positif bagi penjualan pelaku UMKM. Banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mencoba kuliner khas Maluku. Untuk itu mari kita manfaatkan event ini secara maksimal untuk mempromosikan pariwisata Kota Ambon, bukan hanya melalui penyelenggaraan event seperti ini, tetapi juga dengan keramahan kita kepada mereka serta memberikan rasa aman bagi seluruh peserta Sail to Indonesia. Untuk menjamin keamanan pangan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang dijual oleh para pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar seluruh produk yang dipasarkan layak konsumsi dan aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Saudara, pasca adanya perbaikan jaringan Palaparing tengah segmen Melongwane Morotai, pemerintah di Kabupaten Sangihe, Talaut, dan Sitaro mendorong Komdigi untuk ikut memperbaiki jaringan fiber optik di area Manado Ondong Siau atau jalur MOS. Perbaikan di daerah ini dinilai bisa jadi alternatif saat terjadi kendala seperti saat ini. Komdigi akan memastikan perbaikan jaringan Palaparing tengah segmen Melongwane Morotai akan segera dilakukan dan diperkirakan selesai pada 11 Agustus mendatang. Diketahui jaringan fiber optik di segmen ini mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Sangihe pada 8 Juni lalu. Kerusakan ini berdampak pada terganggunya jaringan internet di 3 kabupaten di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Menanggapi persoalan ini, para pimpinan daerah menilai perbaikan seharusnya juga dilakukan pada jaringan Manado Ondong Siau yang telah mengalami kerusakan sejak tahun 2016 silam. Kembali, kami mendorong agar jalur MOS atau Manado Ondong Siau itu yang putus sejak tahun 2016 itu diperbaiki sehingga 3 kepulauan ini tidak bergantung hanya dari satu kabel saja. Kepada masyarakat ini sangat terganggu nantinya, baik komunikasi mereka dengan pemerintah, komunikasi mereka dengan masyarakat lainnya, termasuk nanti kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Apakah itu di kesehatan, apakah itu di pendidikan, ya ini tentu membutuhkan antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Perbaikan di jalur Manado Ondong Siau dinilai akan mampu menjaga stabilitas jaringan internet di 3 daerah tersebut. Pemerintah daerah menilai gangguan jaringan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, cakalang fufu dan sambal roa selalu menjadi oleh-oleh yang diincar warga yang tengah berkunjung ke kota Manado untuk dibawa pulang ke kota asal. Tak hanya mempertahankan cita rasa Manado, oleh-oleh ini juga menjadi sumber cuan bagi para pelaku UMKM di kota Manado. Saudara, jika Anda berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, tidak akan lengkap kalau tidak membeli oleh-oleh. Nah, sekarang saya akan membawa Anda ke salah satu pusat oleh-oleh yang berada di kota Manado yang khusus untuk menjual ikan cakalang fufu dan sambal rica roa. Kedai UMKM di Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ini nampak sederhana karena bangunannya tidak permanen, hanya berbahan kayu saja. Namun, siapa sangka jika pelaku usaha UMKM di kawasan ini sudah belasan tahun menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Manado, yakni ikan cakalang fufu dan ikan roa. Di tempat ini memang khusus menjual produk beragam olahan ikan cakalang fufu dan ikan roa. Pengunjung yang datang pun kebanyakan membeli untuk dibawa pulang atau dikirim keluar daerah sebagai oleh-oleh. Ikan cakalang fufu, ikan roa, sambal cakalang, dan sambal roa selalu menjadi incaran pengunjung yang mampir. Mereka bilang, di tempat ini selain murah, juga kualitas produknya sangat bagus. Sambal roa sama sambal cakalang, abon juga. Untuk apa, Bu? Oleh-oleh ke Jakarta. Bawa di Jakarta untuk anak kuliah. Sudah pasti rasanya, kualitasnya, udah banyak kali beli. Harganya terjangkau. Pour makan di rumah, kalau saya pulang ke Sorong saya bawa. Iya, oleh-oleh. Karena ini kan sekarang ini kan susah dapat di daerah lain, cuma hanya Manado. Jadi keseringan kalau saya datang saya belanja. Iya. Karena tempat ini kan praktis. Orang langsung turun di sini langsung ambil di sini juga. Kalau mau ke Air Madidi kan jauh. Kebetulan saya di sini, saya beli sini. Biasa saya beli di Pistaria depan, tapi ini karena dekat rumah ya saya jalan di sini. Dalam sebulan, omset dari penjualan oleh-oleh ikan cakalang fufu dan ikan roa ini mencapai 4 jutaan rupiah per bulan. Beragam varian olahan cakalang fufu dan ikan roa bisa diperoleh di tempat ini. Harganya pun bervariasi,
mulai dari Rp50.000 hingga Rp70.000 untuk sejepit ikan cakalang fufu, sementara untuk ikan roa dijual Rp50.000 per jepitnya. Begitu juga olahan kedua ikan ini seperti sambal cakalang fufu dan sambal roa dijual Rp50.000 hingga Rp70.000 disesuaikan dengan ukuran. Kalau ada tamu, kalau ada tamu Pak, dia dalam 1 minggu 3 kali. Dalam 1 minggu. Yang ramai itu hanya tamu. Dan sisi harganya gimana? Ada macam-macam harga, ada 3 harga. Ada yang 50, ada yang 75, ada yang 85. Biasanya ramai kalau ada tamu. Kalau nyak tamu biasa. Kalau ada tamu biasanya boleh jual berapa? Oh, kalau ada tamu bisa, kalau kita jualan bisa sampai 20 ekor. Itu pendapatan bisa sampai 500. Kalau ada tamu, tapi kalau tidak ada tamu biasa. Biasanya orang kalau belanja untuk oleh-oleh, biasanya orang bawa ke mana? Itu ke Jakarta, ada juga ke Amerika, ke Belanda, tapi orang kasih beku dulu baru dong bawa. Untuk menambah variasi produk UMKM-nya, para pelaku usaha juga menjual jenis oleh-oleh khas Manado lainnya seperti kacang kawangkoan, paket ikan teri, dan keripik pisang goroho. Serial Selano, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kreativitas dan inovasi memang tak mengenal batas. Di tangan perajin yang berbakat bernama Junisa Line Paputungan, bahan baku kelapa dan turunannya dikembangkan menjadi ragam souvenir khas Sulawesi Utara yang bernilai jual tinggi. Tekun mengembangkan produk turunan kelapa menjadi ragam souvenir unik dan bernilai ekonomi, Junisa Line Paputungan bersama sang suami terus menghasilkan karya seni dari kelapa dan turunannya. Lebih dari 2 dekade, keduanya terus berinovasi dalam menghasilkan souvenir berbahan baku utama batok kelapa dan menamakan rumah produksinya Uka Craft. Dalam pembuatannya menggunakan alat beberapa unit mesin amplas untuk menghaluskan batok kelapa yang cenderung bertekstur kasar. Batok kelapa kemudian diukir sesuai kebutuhan untuk menjadi beragam souvenir yang menonjolkan identitas budaya setempat. Beberapa di antaranya menjadi miniatur rumah panggung masyarakat suku Minahasa, miniatur bendi, sebuah alat transportasi tradisional masyarakat Minahasa, miniatur alat musik kulintang, plakat, gantungan kunci, pin, kalung, kancing baju, hingga papan nama dan kotak tempat tisu. Selain itu ada juga hasil karya seni dari kayu cempaka yang dikreasikan menyerupai burung hantu hingga tarsius yang dikenal sebagai hewan endemik Sulawesi Utara. Junisa mengaku meski penjualan souvenir tak stabil setiap bulannya, namun pekerjaan ini sudah mampu menghidupi keluarga. Junisa juga memperkerjakan para ibu-ibu di sekitar rumah produksinya untuk membantu proses produksi souvenir dari para pemesan. Dirinya juga bersyukur pemerintah setempat memberi perhatian serius dalam pengembangan usaha kerajinannya. Uka Craft adalah salah satu industri kerajinan yang bahan bakunya kelapa dan turunannya. Karena mengapa lebih khususnya kami fokus kepada batok kelapa. Karena limbah batok kelapa ini jadi banyak sekali di Sulawesi Utara dan harganya memang masih harga terjangkau. Kami sebagai UMKM itu harus pintar untuk menangkap peluang. Sampai sekarang bersyukur bahwa Dewan Kerajinan atau Dekranasda Provinsi dan juga Kabupaten Minahasa sangat peduli kepada UMKM. Mereka Bapak Ibu pembina yang bagi kami proaktif. Peminat kerajinan batok kelapa di rumah produksi Uka Craft ini tak hanya wisatawan domestik dan lokal, namun ada juga pemesan dari mancanegara. Harga souvenir dijual mulai dari Rp50.000 per pieces hingga Rp1,5 juta, tergantung dari model dan tingkat kesulitan pembuatan souvenir tersebut. Yanmika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Dirsia Sores bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.